Baik, salam jumpa lagi dengan Silin Forest Papua. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memaparkan bagaimana proses atau tahapan dari penyiapan bahan stek sampai ke penanaman pada sungkup propagasi. Kali ini hanya simulasi saja, artinya tidak kita buat dalam bentuk banyak bahan steknya. Kita akan ambil bahan stek menyesuaikan dengan aplikasi media stek di greenhouse milik kami. Oke, sebelum kita masuk ke simulasi penanaman stek pucuk di greenhouse, hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelumnya adalah media. Ini yang seperti terlihat pada video adalah sekam padi. Selain sekam padi, juga kita harus siapkan media tanah topsoil. Media lain yang biasa digunakan arang boiler, limbah sawit, terus serbuk gergaji, dan lain sebagainya. Ini adalah media yang sudah diolah atau disangrai. Sedangkan ini adalah proses cara menyangrai media. Yang terlihat adalah media sekam padi. Media sekam padi ataupun media lain seperti topsoil, arang boiler, limbah sawit, ataupun serbuk gergaji, sebelum dijadikan media harus disangrai, atau kalau tidak disangrai harus diberi perlakuan khusus agar jamur, virus, dan lain sebagainya yang akan mengganggu atau menghambat pertumbuhan stek pucuk harus dihilangkan. Artinya media harus betul-betul steril. Ini contoh hasil dari sangrai sekam padi. Hasil media sangrai nantinya akan diperlakukan sedemikian rupa, bisa pencampuran dengan perbandingan tertentu seperti yang terlihat ini. Ini adalah pasir dicampur dengan serbuk atau sekam padi, dan bisa dengan media-media lain sampai kita menemukan media yang cocok untuk pertumbuhan stek pucuk nantinya. Terkadang stek pucuk yang berbeda akan memerlukan media yang berbeda. Kita lanjut. Ini adalah bahan stek Sorea leprosula. Seperti tadi, kita hanya mengambil bahan stek sesuai dengan aplikasi media di greenhouse. Satu terubusan bisa menghasilkan 2 atau 3 bahan stek nantinya, tergantung dari titik-titik bakal tumbuh terubusan nantinya atau tumbuh tunas nantinya. Lalu kita lihat hormon yang dipakai untuk perangsang akar. Ini adalah salah satu hormon yang dipakai, Roundup. Ada juga Roundup, dan bisa pakai hormon-hormon perangsang akar lainnya sesuai dengan jenis yang akan kita jadikan bahan stek pucuk nantinya. Sedangkan ini adalah oasis media perakaran yang kami gunakan di sini. Selain oasis, ada juga media lain yang digunakan seperti tadi kita sebut tanah topsoil, arang boiler, serbuk gergaji, limbah sawit, dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi itu harus dipadukan
sehingga nantinya kita bisa menemukan media yang cocok untuk pertumbuhan stek pucuk. Oasis ini ada bermacam-macam, jangan salah pilih. Ada oasis yang digunakan untuk tanaman-tanaman yang terbuat dari plastik hanya untuk hiasan. Biasanya ini ada di gedung, aula, terus di bunga-bunga yang dipajang pada saat pernikahan dan lain sebagainya. Ini oasis khusus untuk penyetekan, oasis untuk media perakaran pada stek. Jadi tidak boleh salah media steknya. Lalu kita lanjut bagaimana cara membentuk oasis menjadi media bahan stek. Kita perhatikan video baik-baik bagaimana cara pemotongan oasis menjadi potongan-potongan kecil, dan potongan ini harus menyesuaikan dengan besarnya bahan stek kita nantinya. Tidak ada standar dalam ukuran pemotongan oasis ini, hanya menyesuaikan dengan besarnya batang terobosan yang kita akan jadikan bahan stek pucuk. Baik, itu contoh secara pemotongan oasis. Ini adalah oasis-oasis yang sudah dipotong dan dipersiapkan untuk bahan stek nantinya. Kita hanya memberi simulasi atau contoh saja bagaimana cara memotong oasis untuk penancapan bahan stek. Baik, langkah selanjutnya adalah persiapan hormon perangsang akar. Yang dipakai ini adalah root up, juga bisa ruton up, atau hormon perangsang akar lainnya sesuai dengan jenis yang akan kita stek. Proses pembuatan hormon perangsang akar ada beberapa cara. Salah satunya adalah dengan membuat hormon perangsang akar seperti pasta, seperti yang terlihat pada video. Selain ini juga kita bisa buat ada hormon-hormon perangsang akar tertentu yang harus dalam bentuk cair, seperti halnya kita membuat teh untuk diminum. Jadi ada dua yang dipakai di sini. Hormon kita buat seperti pasta, dan ada juga hormon perangsang akar yang kita buat cair seperti teh. Dan kita akan sesuaikan yang mana yang lebih baik untuk bahan stek Sorea leprosula. Lalu langkah berikutnya adalah pemangkasan bahan stek. Dimulai dengan memangkas bagian daun. Kemudian setelah pemangkasan daun, kita akan potong sesuai dengan kebutuhan. Pemangkasan daun bertujuan untuk mengurangi penguapan pada saat bahan stek sudah ditanam di sungkup propagasi. Kita lanjut ke langkah berikutnya, pemotongan bahan stek. Dalam pemotongan kita bisa ambil dua ruas daun, sehingga harapannya jika satu titik tumbuh gagal, ada cadangan satu titik tumbuh lagi. Untuk posisi penancapan bisa kita buat meruncing seperti yang terlihat pada video. Jika media yang digunakan seperti tanah atau topsoil yang diperlakukan sedemikian rupa, kita dapat memotong tegak lurus batang, artinya tidak luncur.
karena ini di oasis, maka kita perlu buat runcing agar gampang waktu penusukan batang stek atau bahan stek ke oasis nantinya. Jika memungkinkan, pemotongan posisi penancapan atau tempat tumbuh akar nantinya sedikit di bawah titik ruas helai daun. Biasanya perakaran lebih cepat tumbuh jika posisi pemotongan di dekat atau mendekati titik tumbuh terobosan. Setelah bahan stek selesai dipotong, kita siapkan oasis yang telah dipotong tadi, rendam beberapa saat sebagai persiapan penancapan bahan stek. Sebelum bahan stek ditancap ke oasis, kita buat lubang bantu terlebih dahulu dengan menancapkan bahan stek ke oasis sebelum diberi hormon perangsang akar, dengan tujuan agar pada saat selesai pemberian hormon perangsang akar pada pangkal bahan stek, pada saat kita tancap ke oasis, hormon tadi tidak terlalu banyak terbuang. Artinya hormon masih banyak berada di pangkal bahan stek sebagai bahan untuk perangsang akar nantinya. Untuk penancapan bahan stek yang telah diberi hormon perangsang akar ke oasis, kedalamannya menyesuaikan saja, yang penting jangan tembus. Setelah bahan stek selesai ditancapkan ke oasis, di sini ada 3 aplikasi yang kami lakukan. Pertama, bibit bahan stek yang ditancap ke oasis diletakkan pada pot rice dan dimasukkan ke sungkup propagasi. Kemudian bahan stek yang ditancapkan ke oasis langsung ke media tanah atau ditancapkan di media tanah pada sungkup propagasi. Lalu yang ketiga, bahan stek tanpa oasis hanya diberi hormon perangsang akar lalu ditancapkan ke media tanah pada sungkup propagasi. Yang terlihat pada video adalah aplikasi pertama, yakni bahan stek yang ditancap ke oasis diletakkan pada pot trays atau seeding trays, lalu dimasukkan ke dalam sungkup propagasi seperti terlihat pada gambar. Setelah selesai, harus dilakukan penyiraman dengan cara disemprot, lalu periode tertentu harus dilakukan penyemprotan terhadap jamur dan lain sebagainya. Setelah semua proses selesai, sungkup propagasi ditutup dengan rapat. Tujuannya untuk mempertahankan suhu dan kelembapan. Lalu aplikasi kedua adalah bahan stek yang telah ditancap pada oasis langsung ditanam pada media yang ada di sungkup propagasi tanpa seeding tray atau pot trays seperti aplikasi yang pertama tadi.
Lalu setelah bahan stek selesai ditanam atau ditancap pada sungkup propagasi, sama harus dilakukan penyiraman atau penyemprotan bahan stek tadi, sehingga setelah ditutup akan dapat dipertahankan suhu dan kelembapannya. Penyiraman harus sesuai dengan kebutuhan tanaman. Ini hanya simulasi saja. Kita lanjut ke aplikasi ketiga, di mana bahan stek tidak ditancapkan pada oasis, namun langsung ke media yang ada di sungkup propagasi. Namun sebelumnya harus diberi hormon perangsang akar terlebih dahulu, lalu ditancapkan pada media yang sudah ada di sungkup propagasi. Jarak titik tanam pada sungkup propagasi menyesuaikan. Aplikasi apapun, jarak tanamnya harus menyesuaikan dengan bahan stek yang ada. Langkah selanjutnya sama, penyiraman dengan cara disemprot sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jangan kurang, jangan pula lebih. Setelah itu kembali sungkup propagasi ditutup dengan rapat agar suhu dan kelembapannya dapat dipertahankan. Jadi demikian simulasi singkat bagaimana proses awal di greenhouse, mulai dari persiapan bahan stek sampai ke penanaman pada sungkup propagasi. Semoga bermanfaat.